Syederalun tim PMK Biren bersama RSC Banda Aceh pada Senin 6 Oktober 2025 menjemput 5 orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ dan masih ada 7 lagi dalam pasungan. Data Dinkes Biren hingga saat ini tercatat sebanyak 1.665 orang kategori ODGJ dari jumlah penduduk berkisar 400.000 jiwa. Dari jumlah 1.665 orang, 12 dalam pasungan. 5 orang sudah dibawa ke Banda Aceh bersama tim RSC Banda Aceh dijemput ke lokasi. Sisanya ada 7 orang lagi masih dipasung. Informasi tersebut disampaikan Kadiskes Biren, Dr. Irwan kepada serambinews.com pada Rabu 8 Oktober 2025. Langkah penanganan ODGJ katanya 20 puskesmas di Biren memiliki tenaga kesehatan bidang penanganan kesehatan jiwa. Mereka selain melakukan screening, juga turun ke lapangan melakukan langkah penanganan. Setiap puskesmas juga turun ke lapangan memastikan setiap ODGJ yang terdata sebelumnya dan masih dalam perawatan terus dipantau perkembangannya. Bupati Biren Haji Mukhlis ST mengatakan PMK Biren melalui dinas terkait dan juga kader kesehatan di berbagai desa akan melakukan dan mencari para pasien ODGJ yang belum diketahui selama ini. Diduga masih banyak pasien ODGJ yang belum tersentuh dinas terkait dan juga dipasung, maka akan dilakukan penelusuran untuk ditangani. Direktur RSUD Dr. Fauzia Biren, Dr. Mukhtar Mars mengatakan, RSUD Biren menyediakan layanan rawat jalan dan rawat inap bagi pasien gangguan jiwa. RSUD Dr. Fauzia Biren mengatakan memiliki pelayanan bagian jiwa, ada poli jiwa dan narkoba atau UPIP. Menyangkut rawat jalan adalah pasien rawat jalan kontrol ulang dan lainnya. Menyangkut kendala dalam penanganan pasien yang terpasung, Dr. Mukhtar mengatakan pasien jiwa terkendala umumnya pada keluarga, di mana dalam berobat sangat membutuhkan perhatian keluarga. Rektor Universitas Islam Aceh atau UIA Dr. Nazaruddin Abdullah MA mengatakan Islam sangat menghargai hak asasi dan sakit dalam tanda kutip bukan keinginannya, maka tidak perlu dijustifikasi. Selama ini terkesan ada orang sakit selalu kita justifikasi, sehingga kadang-kadang orang yang punya beban sehingga stres dan sakit kita sering justifikasi, bully dan lain sehingga menambah beban dan tambah sakit. Pasien dalam gangguan jiwa jangan diabaikan, tetapi bantulah mereka untuk sembuh dengan berbagai cara. Kegiatan yang dilakukan terutama oleh teman-teman dari provinsi yang dengan masalah kejiwaan, dan kemarin sudah kita lakukan termasuk beberapa desa di Kabupaten Sengal Silaku. Ini sesuatu terobosan yang harus kita lakukan dan juga ini memang tanggung jawab secara moral dan tanggung jawab kita satu pemerintah. ODGJ di Kabupaten Biren 1.665 dan yang masih terpasung saat ini tinggal 7 setelah kita rujuk kemarin 5 pasien yang dijemput langsung dan pelepasan oleh Bapak Bupati sebanyak 5 orang. Menyangkut penanganan di puskesmas, ada petugas yang khusus menangani itu? Kita di Kabupaten Biren ada 20 puskesmas. Ke 20 puskesmas ini ada tim khusus yang bertanggung jawab dalam menangani orang dengan gangguan jiwa, baik dengan gangguan jiwa yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Baik, terima kasih. Seharusnya dalam konteks penanganan ODGJ itu ada pembinaan secara intensif sehingga mereka tidak dijustifikasi oleh semua pihak terkait dengan keberadaan mereka, dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat hari ini sangat kompleks sehingga potensi untuk menjadi ODGJ itu sangat besar. Oleh karena itu diharapkan peran pemerintah secara signifikan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada mereka sehingga nanti mereka satu saat menjadi orang yang normal seperti kita layaknya. Ya, penanganan di rumah sakit Biren kita mempunyai bagian jiwa dan narkoba. Selama ini kita melayani terutama pasien jiwa yang berbalik poli itu lebih kurang tiap hari tidak kurang dari 50 orang. Ini jumlah ini agak banyak karena pasien ini kan berobat ulang dan berobat seumur hidup. Nah, kalau
jumlah keseluruhan di Kabupaten Birun lebih kurang 1.660 orang. Ini 10% yang mengalami gangguan jiwa berat. Yang lain sudah bisa mandiri dan bisa berobat ulang. Nah, di sini sangat diperlukan partisipasi keluarga dalam pemberian obat untuk orang-orang yang sakit jiwa ini. Peran keluarga sangat penting karena kalau tidak ada obat mereka bisa cepat kambuh lagi. Mudah-mudahan dengan pemberi obat teratur oleh keluarga, dijaga dengan baik, mudah-mudahan pasien ini bisa tenang, bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.